Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video tutorial perawatan luka modern. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang faktor kesembuhan luka yang kelima, yaitu kondisi psikologi, kondisi psikis. Nah, ini saya garis bawahi pada pikiran dan perasaan. Dah itu saja. Saya tidak perlu ngobrol tentang psikologi lebih dalam lagi karena saya bukan seorang psikolog. Nah, dan kalau mau didalami, kita akan tambah banyak variabel, ada tentang intention, motivasi, tentang niat dan sebagainya. Saya batasi pada pikiran dan perasaan saja. Ya, Barbara Dosey, seorang ahli juga tahun 1966 membuat teori tentang hubungan mind, soul, and body connection. Mind itu pikiran, soul ini perasaan, body ini fisik. Jadi antara pikiran, perasaan, dan tubuh fisik ini saling mempengaruhi. Ada permasalahan di antara salah satu ketiga ini akan saling mempengaruhi. Nah, kabar gembiranya kalau kita sentuh di salah satu ini juga akan saling mempengaruhi, bisa mempengaruhi lebih baik atau mempengaruhi jadi tambah buruk, semuanya juga bisa. Nah, ini sebuah hubungan yang ada dalam tubuh kita. Jadi manusia ini kan sebenarnya sesuatu yang holistik, sesuatu yang kompleks. Bio, psiko, sosio, spiritual, ini kompleksitas manusia. Jadi sudut pandang kita holistik, menyeluruh. Biologis, psikologis, sosio. Nah, manusia kan juga makhluk sosial juga, spiritual juga. Nah, ada masalah di spiritual, Anda bisa kena secara fisiknya juga. Gangguan fisik juga bisa. Ada masalah fisik, Anda juga bisa bermasalah dengan dunia sosial Anda, dengan pertemanan Anda. Gitu guys ya. Jadi manusia ini makhluk yang holistik seperti itu. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mengaitkan faktor kesembuhan ini dengan psikologis, ini apa hubungannya. Nah, jadi tidak hanya sekedar benda-benda fisik saja yang mempengaruhi tubuh fisik kita juga, tetapi ada sesuatu yang nggak kelihatan, yaitu psikologi. Tidak hanya nutrisi saja atau obat saja yang masuk ke dalam tubuh yang akan mempengaruhi tubuh kita, tetapi tubuh kita terpengaruh oleh kondisi pikiran dan perasaan. Itu yang hal pertama yang saya akan kaitkan, karena kinerja tubuh kita, metabolisme tubuh kita ternyata dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan kita. Banyak sekresi-sekresi tertentu, zat-zat tertentu yang dihasilkan oleh tubuh, enzim-enzim, hormon-hormon, atau bahkan kerja kardiovaskuler itu sendiri dipengaruhi oleh kondisi psikologi, pikiran dan perasaan. Contoh, saliva, kelenjar saliva mengeluarkan air ludah, ya kan? Ini kan dipengaruhi pikiran. Anda memikirkan makanan yang enak, Anda memikirkan minuman yang enak, yang rasanya, yang taste-nya memiliki memori yang sangat menggoda, tiba-tiba air liur Anda keluar. Nah, terus misalkan kencing manis itu sendiri. Kencing manis itu sendiri, hormon insulin juga keluarnya sangat dipengaruhi oleh psikologis. Makanya ada kencing manis, tipe-tipe kencing manis tertentu yang terjadi hanya pada saat stres. Memang kencing manis kalau setelah garis besar hanya ada dua, kencing manis tergantung insulin dan tidak tergantung insulin. Tapi kalau mau lebih dalam lagi, itu ada tipe kencing manis yang hanya terjadi saat stres. Orang kalau stres, nah, pankreasnya tidak bisa menghasilkan hormon insulinnya macet, tidak keluar, sehingga kadar gulanya naik seperti itu. Nanti kalau stresnya ambangnya sudah turun, insulinnya baru keluar. Insulin keluar, akhirnya kadar gulanya turun seperti itu. Insulin sendiri kinerjanya sangat dipengaruhi oleh stres kita. Itu kencing manis, ya kan? Lalu kardiovaskuler. Nah, Anda merasakan sendiri kan kalau Anda sedang stres seperti apa jantungnya Anda berdebar. Vaskularisasi pembuluh darah melebar atau menyempit itu juga dipengaruhi oleh kondisi psikologi kita. Itu mengapa kita harus perhatian terhadap faktor psikologi kita. Jelas ini akan sangat mempengaruhi kesembuhan luka itu. Lalu hal kedua kenapa saya perhatian terhadap psikologi dan menganggap ini faktor kesembuhan yang penting bagi luka adalah kalau kondisi psikologi seseorang, coping individunya menghadapi stres ini acak-acakan, nggak benar, tidak mampu menghadapi stres. Ini akibatnya salah ngambil keputusan. Si pasien ini bisa mengambil tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Ya, atau dia malah tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Contoh, pasien seharusnya minum obat sesuai dengan aturan. Ada obat yang diminum, misalkan obat kencing manis, ya, ada metformin, ada glimepirid atau glibenclamid dan sebagainya, resep dokter. Seharusnya minum obat sesuai aturan, gara-gara dia kondisi psikologisnya terganggu, dia stres, tidak punya harapan hidup, sudah tidak ada harapan, keinginan hidup pun, keinginan sembuh pun tidak ada, dia stres, frustasi, akhirnya minum obat, ngaco dosisnya, ditelan semua dan sebagainya, akibatnya fatal. Kadar gula ngedrop,
Nah, tahu kan sendiri kalau kadar gula ngedrop seperti apa? Asupan gula itu kan juga dibutuhkan ke otak dalam kadar tertentu. Kalau terlalu ngedrop tidak ada asupan oksigen dan juga gula ke sini, ya sudah. Di end seperti itu. Atau seharusnya dia makan, tetapi gara-gara faktor psikologinya terganggu, nafsu makannya turun, akhirnya tidak makan. Dia tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Atau malah dia melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, seperti itu. Yang akhirnya itu sangat mempengaruhi kesembuhan luka itu sendiri. Misalkan disuruh jaga balutan gimana caranya biar tidak rusak, biar tidak terbuka. Tetapi gara-gara dia sudah stres, walah akhirnya dibuka sendiri. Kadang seperti itu pasien. Dibuka sendiri apa sendiri, diganti sendiri balutannya dengan ala dia sendiri. Otomatis kelembaban yang sudah kita jaga, sudah kita proteksi gimana, sudah kita atur gimana caranya kelembabannya pas untuk luka terganggu gara-gara disobek, dibuka, balutannya rusak, udaranya masuk, balutannya jadi susunannya acak-acakan dan sebagainya. Akhirnya kesembuhan lukanya juga terpengaruh. Oh lagi orang yang stres tiba-tiba apa? Tiba-tiba dia memilih untuk beralih pengobatan. Obat-obat medis tidak diminum, lalu dia memilih obat-obat yang lain, yang non medis misalkan. Saya pernah ngomongkan obat-obat yang lain misalkan herbal dan sebagainya, itu juga harus kita teliti. Harus kita selidiki, harus kita konfirmasi. Tidak semuanya herbal itu pasti aman. Herbal yang keras juga ada. Di sini sudah melalui penelitian secara medis, secara ilmu farmakologi. Di sini pasien memutuskan berpindah haluan ke herbal, di mana herbalnya ini juga ngaco. Dia menentukan misalkan beli dedaunan sendiri, takarannya ngaco, direbus bagaimana caranya wis ngaco sendiri dan sebagainya. Akhirnya kekacauan dosis, akhirnya dampaknya juga bahaya untuk pasien itu sendiri. Nah, ini kan juga kadang karena psikologisnya, karena mungkin kejenuhan, ya kan? Namanya orang kencing manis itu kan penyakit menaun. Berobat setiap hari, minum obat ini, insulin setiap hari, kadang juga muncul jenuhnya. Lah ini kadang bahayanya seperti ini. Makanya peran keluarga penting sekali juga untuk mendampingi psikologisnya, memberikan pengertian bahwa ini memang obat setiap hari harus diminum Pak, Mbah gitu kan. Jadi ya anggap saja bukan obat, anggap aja ini sekedar teman untuk hidup lah. Anggap saja ini seperti nutrisi, seperti jajan seperti itu. Memang harus diminum setiap hari dan jangan menjadikan beban pikiran seperti itu. Nah, tentunya dengan pendamping keluarga yang selalu menyokong psikologinya, psikologi tentang pikirannya, tentang perasaannya, membuat dia happy, tentunya ini akan sangat berpengaruh ke kesembuhan luka itu sendiri dan sangat berpengaruh terhadap kadar gula darah. Nah, peran keluarga dalam psikologi ini bagaimana caranya menyokong kondisi psikisnya, bagaimana tentang harapan hidup itu akan selalu ada, harapan untuk sembuh luka juga ada. Ya, misalkan gini, bagaimana orang mau sembuh kalau si penderita itu sendiri sudah pesimis, keluarganya menyokong, keluarganya optimis, tetapi si pasiennya sendiri pesimis, apa yang akan terjadi? Ya tentulah kondisi buruk pada pasien itu akan terjadi karena persepsi dia terhadap dirinya itu lebih penting daripada persepsi orang terhadap dirinya. Yang lebih esensial adalah persepsi dia terhadap dirinya sendiri, terhadap lukanya, terhadap penyakitnya, terhadap harapan hidupnya ada atau tidak. Jadi kadang sekuat apapun keluarga menyokong, kadang saja masih tidak bisa merubah kondisi internal si pasien itu. Apalagi kalau keluarga tidak menyokong, tidak mendukung. Di sini faktor pentingnya psikologi. Nah, psikologi ini kalau misalkan Anda membutuhkan konsultasi lebih dalam, itu bisa, misalkan Anda punya keluarga nih, punya luka kencing manis, kok dia kok tidak semangat hidup ya. Anda bisa konsultasi ke psikolog bisa, atau kalaupun psikolog itu dianggap terlalu resmi, mungkin orang yang dianggap oleh pasien itu adalah friend, yang bisa menghiburnya atau yang dianggap berpengaruh dalam dirinya, yang dia anggap lebih tinggi dari dirinya, lebih superior. Misalkan pasien tersebut itu suka dengan teman SMA-nya, teman SMP-nya, pengen ketemu teman SD-nya, atau pengen ketemu ulama yang dia kagumi dan sebagainya. Kalau bisa sowan ke sana, kenapa Anda tidak mengajaknya ke sana untuk menenangkan batinnya, agar dia juga ketemu teman lama misalkan bahagia, sehingga ada harapan hidup. Beberapa pasien kadang saya jumpai sudah tidak ada harapan hidup.
sudah lepeh, sudah wis udah ngapain sih mau berobat, ngapain sih minum obat, ngapain sih perawatan luka, dan dianya sendiri sudah pesimis seperti itu, gimana mau sembuh, ya kan? Nah, tugas Anda menggali ini sebagai keluarga pasien, ini Bapak sukanya apa? Oh, saya pengen jalan-jalan ke alun-alun, ajak saja ke alun-alun. Saya pengen beli sesuatu yang dia sukai, sesuatu yang hobi misalkan. Saya pengen beli cincin di sana, cincin batu akik, saya pengen beli jam tangan di sana, diladeni, Mas. Hobi, passion dan sebagainya itu pentingnya di situ. Sehingga dia menganggap hidup ini worth it, hidup ini penting dan dia mau hidup lebih lama sehingga dia mau sembuh gitu loh. Gitu ya. Semoga kita juga bisa berperan sebagai keluarga untuk menyokong kesembuhan dari faktor psikologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.